Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Beberapa peristiwa terjadi dalam perjalanan ini, seperti pengejaran oleh Surakah bin Malik bin Jushum, beristirahat di tenda umum Mabat, lihat kisahnya di bagian lain, percik kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan lain-lainnya yang tidak perlu dijabarkan secara mendetail dalam kisah Abu Bakar ini. Yang jelas, Abu Bakar selalu mendampingi dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kemungkinan yang bisa menyakiti atau mencelakakan beliau, hingga akhirnya tiba di Kuba, Madinah. Kekhawatiran Abu Bakar, walaupun menjadi sahabat utama dan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jelas-jelas beliau menyampaikan bahwa ia dijamin masuk surga, bahkan 8 pintu surga memanggilnya untuk memasukinya, tetapi semua itu tidak menjadikannya sombong dan merasa telah suci. Bahkan ia sendiri seringkali merasakan kekhawatiran. Inilah beberapa di antaranya. Alangkah baiknya jika aku, walaupun kemuliaan dan pujian langsung diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Bakar tidak secara otomatis merasa selamat di akhirat kelak, bahkan ia selalu merasa khawatir dengan nasibnya di hadapan Allah. Sering sekali ia melontarkan ungkapan yang menunjukkan kegundahan hatinya. Misalnya, alangkah baiknya jika aku ini sebatang pohon, yang kemudian ditebang dan dijadikan kayu bakar. Alangkah baiknya jika aku ini sebatang rumput, yang akan habis begitu saja dimakan ternak. Ketika sedang berada di suatu kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau, dia berkata, "Wahai burung, sungguh beruntungnya engkau makan, minum dan terbang di antara pepohonan penuh kebebasan tanpa perasaan takut akan hari kiamat. Andai Abu Bakar menjadi seperti engkau, wahai burung. Telah aku anggap benar padahal sebenarnya tidak." Suatu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan ayahnya, Abu Bakar yang saat itu menjabat sebagai khalifah, dalam keadaan sangat gelisah, seperti ada beban amat berat yang ditanggungnya. Karena itu ia bertanya, "Wahai ayahku, apakah engkau tengah menghadapi suatu kesusahan?" Abu Bakar hanya memandang putrinya tanpa memberikan jawaban. Keesokan harinya, ia memanggil putrinya itu dan berkata, "Wahai Aisyah, bawalah padaku buku catatan tentang sikap, perbuatan, dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits yang telah kuberikan kepadamu dulu." Abu Bakar memang telah menghimpun tentang sikap, perbuatan dan ucapan Nabi SAW, yang di kemudian hari disebut al-hadits, baik dari yang dilihat dan dialaminya sendiri bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dari sahabat-sahabat lainnya, dan menuliskannya dalam suatu buku catatan, sejumlah 500 riwayat. Buku catatan tersebut diberikan kepada putrinya untuk disimpan. Aisyah datang dengan membawa buku catatan tersebut. Setelah buku itu diserahkan, Abu Bakar segera membakarnya, dan berkata, "Wahai Aisyah, buku yang kubakar tersebut mengandung banyak riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kukumpulkan dan kuperoleh dari orang-orang yang berbeda. Aku khawatir, jika aku telah meninggal kelak, aku meninggalkan sebuah riwayat yang kuanggap benar, padahal sebenarnya tidak, dan aku harus menanggung akibatnya." Mungkin suatu kehati-hatian yang berlebihan, karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat, bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi rasul, tentunya ia sangat tahu tentang beliau. Apalagi sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ia diberi tugas untuk berfatwa atau menjawab atas masalah umat, seperti halnya Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Darda. Tetapi justru inilah salah satu wujud tingginya nilai keimanan Abu Bakar yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaji Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Abu Bakar bekerja sebagai pedagang kain di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sesaat setelah dibayat sebagai khalifah, Abu Bakar mengambil dagangannya dan berangkat ke pasar sebagaimana biasanya. Melihat keadaan ini, Umar bin Khattab berkata, "Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, bagaimana dengan urusan kekhalifahan?" Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. See you.